warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Miss Aminah dalam pelajaran tematik muatan SPDB. Oke, hari ini kita akan membahas 3 materi. Yang pertama, mengidentifikasi alat-alat yang digunakan untuk menggambar. Yang kedua, menjelaskan fungsi alat-alat menggambar. Dan yang ketiga, bisa membuat gambar imajinatif berdasarkan langkah-langkah. Baik, kita menuju materi yang pertama, yaitu mengidentifikasi alat-alat yang digunakan untuk menggambar. Nah, apa saja sih kira-kira alat-alat yang digunakan untuk menggambar? Nah, lihat di papan tulis, dilihat di monitor ada apa ya gambar pada halaman 62. Oke, yang paling atas coba tebak kira-kira ini apa nih alatnya? Ya, betul, ini adalah buku gambar. Kemudian ada pensil, ada penghapus, ada pensil warna. Kemarin alat mewarnai pembelajaran sebelumnya ada apa saja selain pensil warna? Ada krayon, ada spidol. Oke. Next. Kita lanjutkan, berarti alat-alat yang digunakan untuk menggambar meliputi apa saja? Yaitu 1. Buku gambar, pensil, penghapus, pensil warna, ya. Terus bisa yang kemarin bisa spidol ataupun krayon. Next, selanjutnya menjelaskan fungsi alat-alat menggambar. Oke, dari sini sudah dijelaskan, teman-teman boleh membaca ya. Apa sih fungsi dari alat-alat menggambar yang ada pada gambar ya? Tadi ada 4: buku gambar, pensil, penghapus, dan pensil warna. Berarti fungsinya apa? Buku gambar itu yaitu sebagai tempat untuk menggambar. Sedangkan pensil fungsinya untuk apa? Menggambar sketsa. Sedangkan penghapus digunakan untuk menghapus gambar sebelum diwarnai. Dan yang ketiga, pensil warna berfungsi untuk mewarnai gambar. Selain pensil warna, bisa krayon ataupun spidol. Oke. Nah, di sini ada keterangan ya, bahwa selain menggunakan pensil warna, krayon juga merupakan medianya. Kemarin kita sudah bahas kelebihan dan kekurangan antara krayon, pensil warna, dan spidol. Nah, selanjutnya kita bahas materi yang ketiga, yaitu bisa membuat gambar imajinasi berdasarkan langkah-langkah. Ada 5 langkah nih. Sebelum membuat gambar imajinasi harus ada langkah-langkah tahap, atau dikatakan langkah-langkah, bisa dikatakan sebagai tahap demi tahap. Langkah yang pertama apa? 1. Menyiapkan media yang diperlukan. Tadi apa aja media alat gambarnya? Ada buku gambar, pensil, penghapus ya. Kalau misalkan butuh penggaris, silakan gunakan penggaris, pensil warna, krayon ataupun spidol ya. Itu langkah yang pertama, menyediakan media. Peralatannya apa saja yang dibutuhkan. Yang kedua, tentukan tema sebelum menggambar. Misalkan temanya tentang tanaman. Nah, tentukan temanya. Contoh misalkan temanya tanaman. Kemudian bisa tanaman, boleh alam, boleh hewan, boleh. Nah, ditentukan temanya dulu. Yang ketiga, tentukan gambar imajinatif sesuai tema.
Contoh tadi media sudah disediakan, ada empat yang salah satunya, ataupun misalkan masih perlu media lain seperti penggaris dan sebagainya harus disiapkan. Temanya misalkan tanaman. Oke. Terus kalian tentukan gambar imajinasi tanamannya apa? Misalkan bunga matahari. Nah, ya. Kalau misalkan hewan boleh misalkan kelinci, kucing, bebek dan sebagainya. Kemudian langkah yang keempat membuat sketsa gambar dengan menggunakan pensil. Dan yang kelima terakhir adalah mewarnai gambar. Bisa menggunakan pensil warna, spidol ataupun krayon. Berikut Miss Aminah berikan contoh langkah-langkah dalam membuat gambar imajinatif. Tadi langkah yang pertama yaitu menyediakan media, pensil, penghapus, buku gambar, pensil warna, krayon. Kemudian tentukan temanya. Tadi sudah Miss Aminah jelaskan, kalian bisa menentukan tema, bisa binatang, temanya bisa tanaman, bisa benda-benda di sekitar kita. Kemudian langkah berikutnya, kalian tentukan mau gambar apa. Misalkan tema binatangnya maunya apa, misalkan kupu-kupu, bebek, kelinci dan sebagainya. Sedangkan tanaman kalian boleh tentukan gambarnya bunga, pohon dan sebagainya. Kemudian misalkan memilih tema benda, nah tentukan bendanya nih yang mau digambar, misalkan rumah, kursi, benda-benda yang ada di sekitar kalian. Kemudian langkah berikutnya yaitu kalian membuat sketsa. Sudah menyiapkan medianya yang pertama, yang kedua menentukan temanya, yang ketiga menentukan gambarnya apa, kemudian yang keempat membuat sketsa, dan yang kelima mewarnai. Contoh di sini ya, temanya ceritanya tentang rumah. Nah, buat sketsa rumah ya, kemudian yang terakhir diwarnai, hasilnya seperti ini. Dan digambar di sebelahnya juga ada nih temanya bunga dan binatang ya. Buat sketsanya, gambar bunganya apa, tentukan bunga apa yang mau kalian gambar, matahari kah, tulip kah, mawar atau yang lainnya. Kemudian kalau binatang, silahkan gambar sketsanya, tentukan gambarnya, dan setelah itu diwarnain. Langkah yang terakhir yaitu diwarnai dengan menggunakan pilih. Ya, tadi di situ kan di dalam penjelasan hanya pensil warna. Misalnya boleh menambahkan yang kemarin subtema 2A kan kita sudah membahas tentang alat mewarnai. Bisa menggunakan pensil warna, bisa menggunakan krayon, bisa menggunakan spidol. Nah, kalau sudah selesai langkah-langkahnya, itu akan mempermudah kalian dalam mencapai tujuan membuat gambar imajinatif lebih terarah. Oke, sampai di sini penjelasan Miss Aminah. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi, dan kita akan lanjutkan lagi tema subtema keempat kan.